Mari kita siap diri, kita akan mengikuti tuntunan dan arahan dari kedua saudari suster yang hadir dari Timika untuk bersama-sama kita di Jayapura. Selamat sore, Pastor John, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sedikit untuk memperkenalkan doa Taise ini. Doa ini berasal dari mana? Ini adalah doa meditatif dengan nyanyian. Nanti dari pembukaan sampai akhir kita akan bernyanyi terus-menerus. Setiap lagu nanti kita akan berulang terus lagu itu. Satu lagu bisa kita nyanyikan 5 kali sampai kita merasakan Tuhan hadir bersama kita lewat nyanyian itu. Semakin kita menghayati, semakin kita merasakan kehadiran Tuhan. Doa ini dicetus oleh seorang bruder dari Perancis, namanya Bruder Roger, di salah satu desa namanya desa Taise di Perancis. Maka doa ini adalah doa yang berasal dari Perancis, di salah satu desa, doa Taise, doa meditatif dengan nyanyian. Ini bisa untuk semua umat, semua agama, boleh Kristen, boleh Islam, boleh Katolik, siapa saja, Hindu, Buddha. Ini tidak hanya untuk Katolik tapi untuk semua agama. Nanti susunan doa kita akan menyanyi beberapa lagu di pembukaan, 3 lagu, lalu ada 2 pembukaan dipimpin oleh Pastor John, lalu bacaan Injil, lalu homili singkat, hening, doa permohonan. Nanti doa permohonan diselingi dengan Kyrie, Kyrie eleison, kita akan menyanyi itu semua. Nanti boleh beri kesempatan untuk menyampaikan doa permohonan. Doa permohonan itu tidak diakhiri dengan kami mohon, tidak. Misalnya, Tuhan sembuhkanlah orang tua saya yang sedang sakit saat ini. Langsung diam. Disambut dengan Kyrie eleison, Nah, setelah doa permohonan itu ditutup dengan Bapa Kami, doa penutup, dan lagu-lagu penutup. Beberapa lagu kita tutup doa Taise ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan seluruh hati, jiwa raga kita untuk persembahkan diri kita memuji Tuhan lewat nyanyian-nyanyian Taise pada sore ini. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terahilah kami, terahilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terahilah kami, terahilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terahilah kami, terahilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terahilah kami, terahilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih, terahilah kami, terahilah kami.
Roh sumber cinta kasih terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih terangilah kami, terangilah kami. Roh Tuhan Yesus Kristus, Roh sumber cinta kasih terangilah kami, terangilah kami. Surresit Kristus, haleluya.
Allah Bapa yang Maha Kasih, penuh syukur kami hadir di tempat ini karena Engkau mengundang kami untuk boleh datang berdoa kepadamu dalam doa Taizé. Berkatilah kami semua yang hadir di sini, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh iman, agar firman itu tinggal di dalam hati kami dan kami laksanakan dalam kehidupan kami apa yang kami dengar melalui nasihat-nasihat-Mu yang baik dari firman yang akan kami dengar saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Misi Yesus jelas. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Harga yang dibayar oleh Yesus amat sangat mahal. Tinggalkan sorga, turun ke bumi, lahir di kandang yang hina, dibungkus dengan kain lampin, tinggal bersama kita 33 tahun.
Dia memberitahukan segala sesuatu yang ia lihat dan dengar dari Bapa, agar kita mengerti apa isi hati dan pikiran dari Bapa di sorga. Sampai Yesus pernah berkata, "Kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Kamu mendengar aku, kamu mendengar Bapa. Kamu di dalam aku dan aku dalam kamu, kamu dan saya ada dalam Bapa." Tidak cukup hanya dengan pengajaran. Dia membayar lunas kehidupan kita dengan jalan salib. Dia berkata, "Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu." Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus menampakkan diri berulang kali kepada murid-murid, mula-mula kepada perempuan-perempuan itu, kepada 2 orang dalam perjalanan Emmaus, kepada murid-murid lain kecuali Thomas. Damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Inilah aku, lihatlah bekas paku di tanganku. Inilah aku, lihatlah bekas tombak di lambungku. Hai Thomas, jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Duduk di aula ini karena kita rindu, karena kita percaya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Aku sungguh hidup, aku sungguh hidup. Aku ada, apalagi dalam pergumulanmu di atas tanah Papua. Aku Immanuel, Allah yang menyertaimu. Semua doa yang engkau panjatkan telah kudengar. Semua pergumulanmu telah kudengar. Waktuku bukanlah waktumu. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku untukmu adalah rancangan damai sejahtera. Benamkanlah dirimu terus. Waktuku sudah hampir tiba. Eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, dengar doaku. Kyrie eleison, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Tuhan, dengar doaku. Kyrie eleison, Kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami di mana saja berada.
Kiranya Tuhan memberikan berkat, rahmat, kesehatan, dan sukacita untuk mereka. Kyrie eleison, Tuhan, kami berdoa untuk kaum muda. Semoga kaum muda Katolik selalu aktif di dalam kegiatan hidup gereja, dan kuatkanlah iman mereka supaya mereka bisa saling berbagi kasih, saling menguatkan untuk tetap menjaga persatuan kaum muda Katolik dimanapun mereka berada. Hancurkanlah semua hati kami yang keras, egois kami, kepentingan diri sendiri, saling menjatuhkan satu sama lain. Kami harusnya sadar bahwa Engkau yang memanggil kami, bukan kami yang menujukan. Engkau yang memanggil kami satu persatu, sehingga kami datang ke hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Besok kami akan memasuki 1 tahun, dan besok juga kami merayakan pesta kerahiman ilahi. Kiranya kerahiman-Mu sendiri turun dan menjadi nyata di dalam kehidupan kami, baik diri pribadi kami, keluarga kami, maupun juga kelompok kami. Biarlah kami rajin sedang berada di atas tanah Papua, pengungsi korban perang yang tidak selesai. Kami tidak mengerti kenapa sampai hari ini konflik terus terjadi. Kami tidak mengerti kenapa banyak orang mati. Kami tidak mengerti kenapa perempuan-perempuan dan anak-anak menderita. Bayi-bayi lahir di tengah hutan, kelaparan. Tidak ada air susu. Kenapa semua itu terjadi, Tuhan? Kenapa semua orang menjadi tuli, buta? Bahkan di gereja-gereja pun tidak sedikit pun doa dinaikkan untuk mereka. Kami percaya ya Tuhan, sampai hari ini Engkau masih menjaga mereka. Engkau masih menjaga tanah kami. Engkau masih menjaga manusia Pak. Ukraina dan juga di Afghanistan 2 hari lalu. Tuhan, sudilah kiranya Engkau mengampuni segala salah dan dosa korban-korban yang meninggal akibat peperangan. Kiranya Engkau juga mau menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Tuhan, berkatilah mereka semua, semoga mereka selalu dalam lindungan tangan pengasihan. Rahmat yang kami butuhkan dari Engkau sendiri. Tuhan, semoga lewat doa Taizé ini iman kami diteguhkan dan kami semakin dekat dengan Engkau. Dimanapun kami berada, kami selalu mencari Engkau sebagai sumber kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan masih biasa melihat
apa yang terjadi di atas tanah Papua. Engkau juga mendengar jerit tangis dari umat-Mu di atas tanah ini, baik mereka yang tidak bersalah dibuat menjadi salah. Tuhan Yesus, berapa lama lagi Kau akan menolong? Berapa lama lagi Kau akan ambil alih? Tuhan Yesus, Bapak Ibu kelompok Kerahiman Ilahi Papua berdoa membawa semua orang di atas tanah Papua membenamkan diri dalam kerahiman-Mu. Sering kami menjadi letih, lesu, kadang juga unsur kemanusiaan kami mempengaruhi kami, tapi kami tetap berdiri. Kami percaya Yesus adalah jawaban. Bapak, masih banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan. Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Dengarkanlah doa-doa kami yang telah kami ungkapkan maupun yang ada di dalam hati kami masing-masing. Maka kami satukan semua permohonan kami ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa doa penutup. Bapa yang baik, sejam 1 jam saja kami duduk menatap salib-Mu. 1 jam saja kami diterangi oleh lilin. 1 jam saja kami berdoa dalam lagu. 1 jam saja kami membawa pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, doa dan lagu sudah akan selesai. Biarlah pengalaman sehari ini menumbuhkan daya kreativitas dalam hati dan pikiran kami. Duduk hanya menatap salib-Mu dan mengulang-ulang kembali kata-kata yang sama, sampai kata-kata itu membatin dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih leluhur. Terima kasih para kudus. Kalian telah hadir bersama kami. Maka kami percaya doa-doa kami, baik yang terucap maupun tak sempat terucap, akan terkabul pada waktunya. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah
dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita, dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita, dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Bapak Ibu, saudari-saudara, mau duduk terus tapi saya mau cek-cek dulu kampu perasaan. Hanya 1 jam saja, tidak banyak. Jadi Yesus bilang, saya perlu waktumu hanya 1 jam saja. Ada yang punya perasaankah, pikirankah, supaya Aise kerahiman ilahi ini satu gaya mengakarkan diri atau membenamkan diri pada kerahiman ilahi. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang punya perasaankah? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini bagus sekali, tapi saya menyesal karena mungkin saya masuk terakhir. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau buat saya pribadi, saya dari dulu biasa ikut doa taise. Terus sudah lama tidak ikut lagi. Jadi saya terima kasih sekali kepada para suster yang bisa membawa tradisi doa taise ini ke sini lagi sehingga banyak dari kita bisa kenal. Mungkin karena saya suka menyanyi, jadi ketika berdoa taise itu seperti semuanya hilang gitu, hanya pujian saja. Jadi itu kalau berdoa dengan kata-kata kadang kita mengantuk. Saya terus terang kadang suka di tengah jalan kalau berdoa rosario atau koronka itu kadang tiba-tiba pikiran kemana-mana gitu. Dan satu kerinduan saya sejak lama itu saya ingin di Jayapura ini ada doa taise juga begitu. Tapi sudah lama tidak ada dan rupanya Tuhan menjawab. Saya punya kerinduan. Ada 3 hal yang waktu itu dalam pergumulan 9 hari novena ini saya sampaikan dan semuanya dijawab begitu. Termasuk salah satunya tuh berdoa puji-pujian taise. Jadi saya bersyukur sekali waktu pastor kasih pengumuman untuk akan ada doa taise itu saya bilang, aduh kalau ke Dosai terlalu jauh. Tapi puji Tuhan karena suster mereka bersedia untuk datang dan melayani di sini. Jadi saya ingin bersaksi saja bahwa menjalankan doa novena kerahiman ilahi ini hari ke-9, salah satu jawaban doa saya tuh hari ini sudah ada. Di yang lain juga dijawab begitu. Jadi puji Tuhan, terima kasih untuk kerahiman ilahi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terutama berdoa taise itu membuat kita yang mengalami trauma dengan situasi di sekitar kita, pergumulan yang kita lihat, lingkungan di Papua ini seperti apa, itu dengan berdoa taise itu kita seperti melepaskan beban-beban itu dan dia keluar begitu saja lewat nyanyian yang kita puji-pujian dan juga penyembahan kepada Tuhan sendiri lewat doa-doa itu. Jadi saya bersyukur sekali bahwa Terima kasih atas kesempatannya.
Untuk pribadi, saat sudah dari SMP SMA hidupnya di asrama, cuman belum mengetahui doa taise. Cuman tadi kesempatan bagus, sudah undang kami anak-anak OMK datang ikut doa ini. Dalam hal ini untuk pribadi saya rasa terharu tuh. Tadi Bapak Pastor bilang karena dosa-dosa kami kakak Yesus jatuh di kayu salib. Itu saya berpikir bahwa kita enak sekali jatuh kembali ke dosa yang sama, sedangkan Tuhan dia tidak bersalah, tapi karena dosa-dosa kami dia jatuh di kayu salib. Untuk pribadi tadi saya sangat terharu sekali, apalagi di dengan pujian itu. Saya ingat saya punya pengalaman hidup dalam keluarga banyak tantangan, tapi Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan saya. Banyak mujizat yang terjadi. Hari ini saya sangat merasakan itu, saya sangat terharu. Terima kasih banyak. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Kerahiman Ilahi Papua yang di Jayapura bisa selenggarakan kegiatan ini. Saya bersyukur bisa ikut sore ini juga. Ini pengalaman pertama untuk saya. Pengalaman saya orang yang mungkin tidak pernah ke gereja, jarang. Tapi kemudian ketemu dengan kelompok Kerahiman, saya merasa terpanggil untuk hadir dan sering berdoa juga. Jam 3. Dan pas tadi saya berdoa, ada suara hati yang muncul bahwa kalian tidak menghargai pengorbanan saya. Dan langsung pesan, saya ketik pesan dan kirim ke mama, sampaikan hal itu. Saya rasa sedih sekali, pengorbanan. Mungkin saya merasa hampa. Saya merasa selama ini saya tidak hargai Yesus. Kita mendoakan pengungsi yang ada di Papua, Pegunungan Bintang. Di situ saya berpikir, mungkin kita juga tidak menghargai pengorbanan mereka. Apakah pengorbanan mereka itu hanya begitu saja kita biarkan, sama seperti pengorbanan Yesus? Terima kasih. Ada kuasa dalam nama Yesus. Puji Tuhan, hari ini luar biasa kuasa Yesus bekerja. Sama seperti 2022 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya yang kudus bagi kita. Pribadi lepas pribadi sudah dibayar dengan tuntas. Tidak ada lagi utang. Saya merasa bersyukur, puji Tuhan. Kita sebagai orang berdosa, saya sendiri begitu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Tapi hari ini luar biasa, Roh Kudus menggerakkan hati, membawa saya kembali ke sini. Sudah lama sekali saya tidak mengikuti taise Kerahiman Ilahi. Saya bersyukur bahwa Kerahiman Ilahi Papua bisa mengadakan kegiatan ini kembali. Ini pertama kali. Saya harap ke depannya kelompok Kerahiman Ilahi Papua bisa membuat taise lagi. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus sudah pakai pastor dan suster, luar biasa, jauh-jauh. Saya percaya ke depannya Tuhan Yesus akan pakai kita luar biasa. Terima kasih banyak. Ke depannya saya mohon mungkin taise bisa lebih sering lagi dilaksanakan, dan kami orang muda Katolik di Waena siap untuk mendukung, dan kami juga mau sekali diberkati dengan taise dari Kerahiman Ilahi Papua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
tapi kasih Yesus luar biasa. Pastor umumkan untuk penutupan firman-Nya pada pagi hari tadi dan sore hari ini kami sekalian dari anggota Rohani Mati Papua bisa bersama-sama partisipasi yang berbagian di dalam doa hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dekat salibmu, Yesusku merasa selain doa adalah sepi sebentar di hadapan Tuhan, doa tapi dalam lagu. Kenapa pendekatan ini kita harus buat? Karena Tuhan sendiri bilang, saya bertahta di atas pujian. Agustinus bilang, 1 Agustinus bilang, pujian adalah 2 kali doa. Jadi kalau kita duduk di hadapan Tuhan, ada lilin, fokus, lalu mengulang-ulang itu rasanya secara psikologi spiritual itu begini. Kita mengulang, ulang, begitu. Jadi kita masih makin membenamkan diri ke dalam itu. Kalimat yang sama diulang-ulang. Jadi saya pas kedatangan 2 saudara. Kami ajak juga beliau untuk bisa bersama anak kami di asrama. Saya sudah 5 tahun di Timika bersama anak-anak asrama. Kami ursulin berkarya di Keuskupan Timika, membantu karya-karya Keuskupan Timika. Bukan karya ursulin sendiri, tapi kami diminta oleh uskup untuk membantu karya keuskupan. Ada di bagian keuangan, ada di sekolah, kami bertiga, saya di asrama. Di asrama itu sekitar berapa suku, 7 suku. Anak-anak Papua, Kamoro, Amume, Moni, Me, Dani, lalu apalagi itu yang lain. Jadi ya Kamoro bermacam-macam. Jadi itu yang kami dampingi selama 5 tahun ini, tahun kelima saya di Papua. Tahun ini nanti saya akan pindah. Jadi saya juga cinta
kepada anak-anak Papua yang saya didik dan saya dekat dengan mereka. Tadi barusan mereka karena bagi HP, Suster Edita kapan pulang? Saya bilang saya tidak pulang, saya tinggal di Jayapura. Jadi mereka karena biasanya Sabtu Minggu baru bagi HP. Lalu mereka, Suster jangan lama-lama di sana, kami sudah kangen Suster. Walaupun Suster sering marah-marah mereka, tapi marah-marah karena cinta terhadap mereka. Itu marah dulu. Jadi ketemu Bapak Pastor ini pada saat itu seperti tadi cerita, ya undang kami untuk datang. Saya baru pertama kali datang ke Jayapura ini. Jadi ayo datang untuk jalan-jalan, tapi tidak sempat jalan-jalan. Ternyata Tuhan menghendaki yang lain. Bapak John mengundang kami secara spontan. Sejak hari Kamis bersama pemuda di sini, dan hari ini doa Taise, besok juga ikut pemberkatan patung kerahiman ilahi, dan memang besok itu minggu kerahiman. Salah satu bacaan besok, Thomas yang tidak percaya itu akan penampakan Tuhan Yesus itu, maka dengan jawaban Thomas, iman kita juga menjadi iman Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Jawaban itu adalah iman yang sungguh dalam dari Thomas. Sampai ia harus jari saya tusuk di jari tangannya Yesus yang luka itu, baru saya percaya. Jadi itu. Jadi untuk Bapak John ini adalah orang yang murah hati, penuh perhatian, orang yang tidak pernah mengeluh, selalu gembira, memberi kegembiraan kepada banyak orang. Betul tidak? Di mana beliau hadir pasti membawa sukacita, tidak membawa orang itu untuk sedih, tapi orang yang sedih dibangkitkan, merasa sukacita, merasa diselamatkan, dikuatkan lewat kehadiran Bapak John ini. Dan kenalan yang singkat itu sepertinya kenalan sudah bertahun-tahun. Ternyata Tuhan itu hadir di setiap diri kita masing-masing. Itulah saya kenal Bapak John, walaupun baru kenal belum 1 tahun, tapi sepertinya sudah kenal sudah berapa tahun. Terima kasih Bapak John. Saya belum kasih. Aduh, Bapak Pastor John biasanya mop dan joak. Joak bahasa Flores itu seperti mop. Baik, terima kasih untuk Bapak Pastor. Ya, saya juga sama seperti Suster Edita, memang awalnya saya yang berkenalan sama Bapak Pastor. Sudah lama sebenarnya, sudah sekian tahun waktu itu, kalau saya masih ingat 2010 atau 2011. Waktu itu saya tugas di Jakarta, lalu saya mengantar suster saya ke bandara, mereka mau ke Roma. Saya dengan teman suster, kami lagi duduk menunggu ada suster yang akan datang supaya kami menghantar mereka, dada mereka untuk ke Roma. Terus datanglah Bapak Pastor ini. Saya juga waktu itu saya masih suster muda, saya takut ya, siapa yang datang mendekati kita. Terus lalu ajak berbicara, ngobrol. Lalu saya, ini siapa ya? Karena beliau kan ini tinggi, pakai topi. Di pertemuan itu tidak berakhir, kita masih sambung di sini. Terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Terima kasih kepada Pastor Gemina dan para suster yang hadir. Saya tadi bicara dengan istri saya, tidak ada kado yang kami berikan, jadi nanti di ketua akan serahkan ada 2 nopen. 2 nopen ini isinya itu 1 buku tentang Pastor Francis Shaw. Francis Shaw itu salah satu misionaris yang berkarya di sini di Keuskupan Jayapura di tanah Papua, dan 1 Mei itu dari ketua silakan. Demikian, terima kasih banyak Pak.